konsep agama. Ya aku tak ngomong rada-rada berbahaya. Di pinggiran jurang. Pinggir jurang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih bareng sama Mas Ili. Mas Ili ketemu lagi. Yes, setelah lama kita nggak bikin konten. Mas Ili abis kita terakhir pernikahan Kak Nabila. Terus kita ngobrol terakhir bikin konten, lalu bilang Mas Ili mau jalan-jalan. Selebrasi atas achievement. Pergi ke luar kota ya Mas Ili? Kemarin kan aku pamitan waktu beberapa waktu yang lalu setelah rampungnya Nabila aku nikahkan anakku yang terakhir itu jalan beneran serius aku ke makam beneran. Ke makam sama istri. Nggak artinya kan memang aku suka bukan hanya ke makamnya tapi suka juga berkendara toh yang aku sampaikan itu. Hobiku itu berkendara. Waktu di kendaraan itu ya dengan keadaan sekarang tuh yang sangat menyenangkan itu kan sambil dengerin podcast. Dikencengin di mobil, kencengin suaranya kenceng banget gitu, terus sambil jalan, sambil ya kadang-kadang seling-seling ada lagu-lagu gitu ya, gitulah dengan posisiku ke makam, terus lagian kan berduaan dan selalu kan yang ku ciptakan berdua dengan istri itu ya apa namanya punya ruang kesendirian itu, ruang berduaan itu. Biar berjarak dengan putra-putra kan ngurusin anak-anak kan juga sudah sekian tahun. Iya benar-benar. Jadi ruang romantis ya Mas Ili. Iya. Kamu ngapain? Di rumah Pak. Aku seru selama Mas Ili perjalanan kita nggak bikin konten kemarin. Aku di komunitas kebetulan jadi think tank di pengurus kan. Iya. Alhamdulillah dapat tanggung jawab ngurusin komunitas. Ya alhamdulillah dapat. Dan senang sih Mas Ili karena tugasku kan di SDM. Jadi itu tugas abot banget Sam. Itu tugas paling berat itu kalau di dalam urusan komunitas dan bisnis itu SDM ya kamu. Iya SDM, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya dirasa teman-teman saya mampu ya, yus ayo jadi tanggung jawab yang mesti dijalankan dan alhamdulillah tugasnya udah ngerancang sama tim buat bikin forum-forum supaya jadi tradisi yang bagus lah di komunitas karena kan Saling Berguru ini kan kita bikin kan juga buat jadi warisan pada generasi selanjutnya kan termasuk ya lah dibikin start mulai bikin tradisi gitu kali seru kali di sini. Jadi culture ya. Jadi culture karena kan terus belajar ya. Iyalah Saling Berguru isinya culture komunitas lah. Parenting dan entrepreneurship. Kita lama nggak ngobrol tentang parenting Mas Ili. Iya, bangkit entrepreneurship itu dari kemarin. Ya hidupnya gitu alhamdulillah di komunitas. Mas Ili, aku ngeliatnya Mas Ili kan kayaknya hidupnya udah. Kalau mau iri Mas Ili. Aku 41, Mas Ili 50-an lebih dikit. Kayak ini bentar lagi nih aku mestinya ada di usianya Mas Ili, tapi aku kebayangnya aku nyampe nggak ya satu tradisi atau satu aktivitas atau aku nggak tahu apakah ini sesuatu yang Mas Ili memang desain sampai akhirnya di usia segitu tuh Mas Ili bisa membangun waktu berduaan sama Mbak Rin jalan-jalan. Kalau kita bilang wah Mas Ili enak banget pacaran berdua luar kota naik mobil sampai ziarah lagi. Waduh itu tuh double. Kalau di game double kill dapat semuanya sekali jalan. Apa yang aku paling mulainya gini Mas Ili. Ini kan pasti planning. Kalau Mas Ili selalu bilang aku selalu ngerencanain hidupku Sal. Nah, usia 50-an lebih Mas Ili enak banget udah jalan-jalan. Apakah ini bagian dari rencana hidup yang ketika Mas Ili cerita kita terakhir ngobrol sama teman-teman masih usia 30 kan masih babak belur gitu loh. Sering Mas? Aku yakin kan ke dirimu kan. Kemarin di tayangan sebelumnya itu sekarang kamu 41, aku 53. Ketika putraku yang ragil itu si Nabila itu sekarang usia 19 tahun dan sudah mentas itu dengan perbandingan putramu Ali 13 tahun, jika nanti seperti Nabila nikah berarti umurnya 19 kan berarti tinggal ditambah berapa 6 ya 6. Kalau 6 sekarang kamu 41, 6 tambah 41 kan berarti kan cuma 47. Artinya ketika
kamu mencapai di usiaku, kamu itu masih usia 47, sementara aku 53 hari ini. Artinya itu akhirnya menjadi benchmark ya, jadi apa ya, jadi studi banding ya. Jadi patokan, jadi standar. Ya, pada akhirnya kan dirimu kan bisa menjadikan situasi itu pemantik. Kalau dirimu merasa seperti iri dengan apa yang aku raih itu, rasanya benar sih. Makanya kan hidup kita itu kan sebenarnya kan menawarkan keirian terus-menerus kan, menawarkan keburukan terus-menerus kepada pihak lain. Tetapi bagusnya di antara kita kan selalu paham bahwa itu hanya peristiwa kontekstual yang kemudian ditarik baiknya, bukan irinya. Kan itu yang salahnya, ditarik baiknya. Bagaimana yang terus kita sampaikan critical thinking itu berfungsi untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, ketika critical thinking itu disampaikan kepada diri kita, kan pertanyaannya apakah dengan usia 47 sampai dengan masih atau sekitar dirimu 6 tahun lagi akan mencapai seperti aku. Terus pertanyaanmu itu aku jawab sangat bisa, Sal. Tapi syaratnya segala sesuatu itu tetap mesti dikonsep, didesain gitu. Karena berbahaya sekali kalau hidup itu tidak didesain, tidak direncanakan. Bayangkan kalau manusia itu tidak mendesain hidupnya, merencanakan hidupnya, itu berbahaya. Karena itu kata agama loh, yang disebut kata aku adalah sesuai prasangka hambaku. Lah kalau manusia tidak berprasangka terhadap dirinya, tidak mendesain dirinya, tidak menganggap dirinya baik dan terus kepingin menjadi lebih baik, nah kan itu berarti kan bukan desain. Kebayang. Makanya yang terus kita sampaikan kalau sebelum kita tadi mulai obrolan ini kan tanpa sengaja dirimu malah menawarkan ngobrolan begini, Mas, kita ini di komunitas tuh tradisi yang dibangun bagus ya, Mas. Terus kemudian kamu menawarkan ini beneran tradisi apa enggak sih, Mas? Apakah itu karena culture itu kan bisa pecah jadi dua, bisa jadi tradisi tapi bisa jadi budaya. Betul. Kan gitu ya? Betul, Mas. Ya mungkin kamu bisa nambahkan karena tadi kita sudah ngobrol juga. Aku hanya meyakinkan kalau kamu konsep, kamu desain, kamu prasangka dirimu bisa, ya bisa. Jawabanku itu salah. Aku yakinkan benar itu. Karena kamu hari ini punya kelengkapan teman-teman, sedulur-sedulur, ukhuwahnya itu benar-benar alhamdulillah terbangun dengan menurut aku masif ya, bagus gitu ya. Iya benar, Mas. Alhamdulillahnya 3 tahun terakhir ini ini tahun keempat aku masuk di proses di komunitas ya. Tahun keempat di komunitas, terus ngerasain bahwa Faisal itu tumbuh atas sebuah tradisi-tradisi ya, dari orang-orang tua, dari lingkungan yang aku absorb. Terus kalau Mas Ili bilang bahwa Mas Ili beruntung ketika tinggal di Batan dulu, terus menikah dan pindah. Jadi kan Mas Ili meninggalkan tradisi yang lama, masuk ke satu kehidupan baru, dan membuat akhirnya terbuatlah sebuah ekosistem hari ini. Terus Mas Ili hidup di situ. Aku ngeliatnya Mas Ili kemarin itu selebrasi, merayakan atas hadiah dari kerja kerasnya yang Mas Ili bangun. Terus aku melihatnya, aku bisa nggak kayak gitu ya? Tapi kan benchmark ya, dan Mas Ili bilang bagus, Al, jadiin benchmark di usia berapa? Dalam konteks usia sekian bisa nggak ya aku mencapai sesuatu yang kayak Mas Ili lakukan? Tapi aku kan juga mesti ngeliat, Mas Ili kemarin itu ngapain gitu, sebanyak apa kerja kerasnya, pertempuran sama ruang sulitnya sekeras apa sampai akhirnya dapat hadiah. Kalau tadi hadiah yang kita bahas selalu, seduluran jadi hadiah, earning jadi hadiah, keluarga jadi hadiah. Nah itu menurutku serapan tradisi yang perlu aku dapat tradisi banyak, tapi input prosesnya kan di aku, Mas Ili. Mas Ili kan juga bikin prosesnya. Tinggal output apa yang nanti akan bukan aku berikan sih. Bisa jadi secara konsep akan aku berikan, tapi secara penglihatan dari anak-anakku mesti akan tahu bahwa bapaknya tuh kayak gini kerja kerasnya gitu. Jadi ya anaknya nggak bakal juga ngerasa harus hidup santai-santai orang bapaknya.
kerja keras banting tulang gitu. Bener gitu Mas Ili? Iya, gini Sal. Panjang. Tapi nggak apa-apa, nanti aku coba upayakan singkat dengan pengalamanku ya. Siap. Gini Sal. Jadi kalau aku rutin ya. Aku melihat hidup itu ada tradisi, ada budaya. Maka yang dalam hidupku, aku tuh punya tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang itu tercipta oleh satu keadaan di rumahku. Karena aku putra dari bapak ibuku, bapak ibuku punya cara hidup seperti itu. Bapakku tentara, tapi aku umur 16 tahun kira-kira, kurang dari 17 tahun aku ditinggal meninggal. Tapi alhamdulillah tradisi yang disampaikan orang tua atau apa yang aku lihat dari orang tua bapakku ini, aku sebagian ambil, aku serap gitu. Dan ibuku adalah seorang pedagang, pebisnis, dan semua apa yang dilakukan ibuku ini aku serap dan aku ambil tradisi. Tapi pertanyaannya, apakah tradisi bapakku tentara dan ibuku entrepreneur ini yang setelah aku memikirkan atau aku merefleksi, bapakku tuh, wah dahsyatnya luar biasa. Aku bener-bener semakin tua semakin memahami bapakku tuh luar biasa. Keren gitu, ilmu-ilmu tentang dunia kejawaannya itu, tentang dunia kejawen itu. Wedian, yang ini sekarang mulai aku absorb lagi. Aku seleksi lagi, aku filter lagi. Yang kalau ibuku itu sudah fix bahwa dia adalah tokoh lekatanku, di mana apapun yang kulakukan ini adalah benar-benar yang gulawentah atau yang melatih itu secara langsung itu adalah simbokku itu. Tetapi ibuku itu tidak pernah mengatakan dengan bahasa kata atau tutur gitu, karena beliau itu mencontohkan ibuku ini. Wah itu dahsyat. Dan aku orang yang menurut aku privilege hidup di bapakku tentara, meninggal ketika aku usia 16 tahun dan aku tinggal hidup dengan ibuku dengan usia yang cukup renta sudah, tapi beliau itu masih fight. Nah, tradisi itu yang membesarkan aku. Tetapi kemudian aku berpikir setelah akil balik, Sal. Nah, disinilah kehidupanku mulai mungkin setelah umur akil balik itu di atas 17-18 tahun, karena aku sering pada saat itu kan aku pernah cerita di tayangan nomor 30 itu, yang part 30 itu. Itu kan aku dulu adalah gambaran dari orang yang tidak baik. Tapi pertanyaannya, apakah yang tidak baik itu beneran tidak baik? Apakah yang dulu baik itu beneran itu baik? Itu kan jadi pertanyaan itu. Dan kemudian itulah yang jadi budaya berpikir baru itu buat aku. Jadi budaya. Budaya itu gini, apa sih Mas bedanya tradisi dan budaya? Tradisi itu adalah sesuatu yang menurut aku itu dicekoi atau dipaksa harus menyerapnya karena aku hidup dengan kedua orang tuaku. Tetapi pada usia akil balik, aku bersyukur karena literasiku membaca itu lumayan ketat pada saat aku muda. Waktu aku suka membaca dari SMP, dan literasi membaca itu menjadikan aku tuh harus bisa berpikir ulang terus. Aku rencanakan hidupku tuh mau kemana. Pada usia akil balik itu, disitulah aku mulai mengalami perjalanan batin ya, Sal, mungkin ya. Setelah tua ini aku ngerti, oh itu ternyata yang kalau kita bilang itu, kalau aku pada saat itu seperti melawan orang tua, ternyata aku sedang mencari identitas hidupku itu, identity itu. Makanya kan di teman-teman kita, di anak-anak kita itu, begitu anakku kandung yang nomor 1 tuh Anis tuh usia belasan tahun itu sering minggat, sering mabuk. Aku pada saat awal ya sebagai orang tua kan, sebagai tradisi itu kan tidak boleh tidak terima gitu. Tetapi ketika itu menjadi kesadaranku, menjadi tentang kebudayaan, ternyata Anis ketika mengalami proses itu adalah proses identitas dan harus dilewati itu, dan itu menurut aku sangat benar pada saat itu, karena itu berkaca kepada diri gitu. Nah, inilah yang harus kita waspadai sebagai orang tua, Sal. Sebenarnya anak-anak kita itu belajar karena tradisi. Itu contohnya adalah putra-putra kiai-kiai di pesantren itu.
dari kecil memang sudah Gus. Makanya harus diperkaya. Yang kedua adalah budaya. Sesuatu yang baru yang diabsorb, yang kemudian diseleksi, yang itu akan menjadi preferensi. Menjadi bekal di masa depan. Kemudian kita ini ingin menjadi siapa. Nah, artinya ketika preferensi itu akhirnya kan tentang persangkaan tadi, Sal. Bener tak? Ketika kita akan menghadapi preferensi itu, akan menghadapi hidup yang di masa depan. Melihat kekinian itu apa yang bisa kita serap, atau budaya apa yang akan kita bangun. Makanya kemudian preferensi itu menjadikan persangkaan kita ingin menuju ke titik mana. Itu. Benar. Nah, artinya ketika kita membangun culture yang kita sebut sebagai kebudayaan atau kebiasaan atau tradisi berpikir di dalam komunitas kita itu di jaringan rumah usaha itu kan ada dua hal. Satu, tradisinya ada yang dibangun oleh para pendahulu itu, ada Mas Dodot, ada Mas Sutar, ada Mbak Ari, ada Mbak Neng, Mas Agung. Itu kan semuanya dibangun oleh beliau-beliau. Kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa diteruskan. Tetapi apakah itu cukup? Enggak, karena harus membangun kebudayaan baru, harus berdialog dengan persangkaan baru yang komunitas jaringan rumah usaha itu akan dibawa kemana lagi. Yang sekarang ada 4 think tank-nya adalah dirimu, Mas Yoga sebagai ketua, Odi, wakil, dan Mas Berli. Nah, dengan inilah cara kita terus menjalani hidup di komunitas kan. Iya. Aku mikir terus Mas Ili bahwa ternyata secara personal kita punya kehendak bebas untuk mengabsorb. Kalau mengabsorb kan seperti dicekokin dalam tradisi. Tapi ketika kita ngabsorb lalu memfilter, kita punya kehendak bebas untuk mana yang mau dijadiin sebuah kebudayaan yang kita kerjain sekarang, atau mana yang tetap ngelanjutin tradisi dari orang-orang tua kita. Dan tadi Mas Ili bilang saat ini Mas Ili lagi recall tradisi-tradisi kejawaan yang bapaknya Mas Ili lakukan. Aku tuh jadi oh iya ya, ada satu tradisi yang aku absorb tentang pendidikan. Terus karena keluargaku kan keluarga Muhammadiyah dan rata-rata pendidik semua Mas Ili, dosen dan yang lain-lain. Itu kan kuat sekali mereka sama pendidikan. Tapi aku tetap absorb tentang pendidikan, tapi aku tidak membuat tradisi tentang bersekolahnya. Aku membuat tradisi pendidikan di dunia yang disebut homeschool, disebut pendidikan kemasyarakatan kayak yang kita bangun di komunitas. Ternyata jadi satu budaya baru yang aku ngeliatnya komunitas ini keren banget ya. Dengan sekian banyaknya tradisi yang diserap sama masing-masing relawan yang ada di sini, terus berkumpul bareng-bareng, bikin satu budaya baru, dan itu kan pasti akan jadi sesuatu yang diwariskan atau diambil. Kalau kita bilang, silakan diambil. Mana yang menurut generasi selanjutnya ini baik untuk zamannya mereka, atau secara kontekstual dianggapnya, oke, ini di zaman sebelum kita bisa dilakukan, tapi sekarang perlu dimodifikasi. Karena kan perubahan zamannya kan juga memaksa kita, men-challenge kita untuk beradaptasi sama perubahan. Gitu Mas Ili. Setuju. Sama sih, Sal. Ketika itu diberlakukan di dunia konsep agama. Ya, aku tak ngomong rada-rada berbahaya. Di pinggiran jurang. Pinggir jurang kita. Kesalahan kita sebagai orang tua itu kan seringkali agama diserap sebagai sebuah dogma. Atau agama itu menjadi warisan saja. Padahal di dalam kata agama atau di dalam kitab suci apapun itu kan yang dikatakan sederhana. Carilah aku. Aku sebagai Tuhan itu. Carilah Tuhanmu kalau kita sebagai manusia. Nah, sebenarnya kan pada akhirnya kan itu tentang proses hafalan takilun lagi. Ya kan? Proses tentang bagaimana panca indera ini menyerap tuh Kasal. Betul. Karena di awal itu kan ilmu agama kan tidak bisa dengan bahasa cuman, kalau aku ya pribadi tidak
sebaiknya tidak dengan hanya masalah keimanan, tapi harus dibuktikan bahwa yang disebut tidak dogma adalah harus bisa dirasakan oleh panca indera. Makanya ketika aku memilih, dulu aku agama bukan Islam, sekarang aku Islam, ketika kata-kata rahmatan lil alamin itu sendiri kan sudah dahsyat sekali karena bisa dirasakan kan. Rahmatan lil alamin itu kan sebenarnya sebagai basis yang menurut aku katam ya untuk siapapun bergerak. Nah, kalau basis orang berpikirnya ketika paham bahwa ketika kita mencari Tuhan, mencari ridho Allah dan sebagainya itu menjadikan pintu proses belajar itu. Ya kemudian kalau misalkan utusannya atau siapapun Rasulullah dan para sahabat ini adalah pintunya. Betul. Kan gitu kan? Nah, kalau putra-putri kita, sama aku ke anak-anakku begitu. Ke anak-anakku itu, aku relatif tidak banyak bertutur ya soal dunia agama. Tapi aku menjalankan bahwa aku sholat 5 waktu sebagai orang Islam. Ke makam aja ini pikiranku bergeser-geser loh Sal. Kalau dulu tradisi, karena aku ke makam itu dari usia sebelum 10 tahun. Aku usia kelas 2, kelas 3 itu yang aku bayangkan itu sudah ke makam-makam, ke gunung-gunung, karena orang tuaku kan kejawen. Nah, begitu sekarang itu ke makam itu, pikiranku tuh sudah bergeser lagi tentang budaya kan. Maksudnya mulai mikir lagi, bahwa apa sih tujuannya orang ke makam gitu. Nah itu kan terus punya dialektika sendiri bahwa, oh ini artinya bahwa jelas sekali ini rasa kebersyukuran bahwa tugasku sudah selesai, kebersyukuran kan itu, dan kemudian di situ bisa kalau ingat bahwa besok pagi kita bisa mati kapan saja atau nanti jam berapa waktu kita bisa dipanggil Allah. Karena orang tuaku tuh meninggal, aku sebagai saksi jam 2 itu masih sepedaan. Orang tuaku itu sukanya naik sepeda kemana-mana, jalan, karena beliau kebetulan di kampung karena cukup lumayan lah kalau karena tentara kan, itu jam 3 pulang, jam 3:30 meninggal, sempat tidur karena istilahnya kalau dulu ya itu hanya lantaran atau sebab meninggal itu angin duduk itu, jadi sebab itu. Nah, jam 2 aku saksi ngeliat bapakku naik sepeda, begitu pulang ke rumah, kurang dari 2 jam meninggal. Bayangkan itu orang tuaku seperti itu, bapakku kandung kayak gitu. Jadi aku saksi bahwa ketika ke makam itu cara berpikirnya udah geser. Sekaligus untuk ritual juga, kalau ke makam itu, ritual itu adalah ketika aku sadar bahwa ketika aku ngerti bahwa besok aku mati itu, muncul turunan yang disebut dengan itu kayak semacam program restart itu. Kayak hidup itu program restart itu, begitu di sana kan ada ketenangan gitu ya. Betul. Terus apalagi di situ tuh ada wisata religiusnya yang keempat itu, dengerin orang pada tawasulan. Setelah kita tawasulan ya, tapi dengerin saja itu kan yang real, yang bisa difaktakan lewat panca indera itu kan luar biasa. Makanya balik lagi, rasanya baik kalau anak-anak kita tuh belajar apapun, mau agama, mau apapun, konsepnya itu bisa bertumbuh ketika panca inderanya itu merasakan. Dan anak-anak kita itu tidak usah kita ajak-ajak ke jurusan, kamu sebut tadi Muhammadiyah, ke NU lah, ke apalagi. Nanti itu biar mereka sendiri akan menentukan hidup mereka, karena memang jalan dia ketemu Tuhannya mungkin jalannya dengan kita bisa berbeda. Mungkin ya Sal, mungkin aku karena ini tayangan terbuka bisa jadi orang bisa tidak terima dengan cara berpikirku, tetapi itulah yang sekarang menenangkan hidupku dengan aku menaikkan bahwa tradisi itu tidak hanya warisan, tapi tradisi itu harus pengembangan ilmu yang lebih baru. Karena agama sendiri kan seperti itu. Betul. Nah, termasuk bahwa komunitas kita di jaringan rumah usaha maupun di keluarga kita, di parenting, di kehidupan kita sebagai keorangtuaan atau di keluarga gitu,
harus mengkayakan lagi bahwa putra-putri kita itu harus hidup dengan cara mereka sendiri dan terus harus menjadi lebih baik. Iya. Wah, asik nih Mas Li. Mas Li, aku ngelanjutin yang tadi Mas Li bilang tentang pendidikan dari orang-orang tua atau disebut tradisi dari orang tua. Ketika Mas Li merasakan secara panca indera tadi, berarti sebetulnya kita sebagai orang tua punya tugas. Sebagai orang tua nih Mas Li, aku sebagai orang tua punya tugas untuk melakukan sebuah aktivitas. Setuju. Yang membuat itu tuh jadi memorinya mereka. Setuju. Dan kita nggak bisa juga memaksa dia memutuskan kapan untuk memulai itu jadi sebuah tradisi atau kebudayaan di hidupnya mereka. Karena Mas Ili bilang bahwa dulu aku dibawa ke makam-makam ketika aku kecil dan Mas Ili melakukan proses kebudayaan yang Mas Ili ambil itu kan di usia sekarang karena ada pemantiknya dulu. Iya. Bayangin ada banyak anak yang sama orang tuanya nggak sempat kena paparan itu Mas Ili. Aku mikir, ya berarti aku sebagai orang tua punya tugas banyak memberikan pemantik-pemantik di satu momentum yang bukan sekedar kebetulan tapi di konsep. Entah itu bentuknya keagamaan, entah komunitas, entah bagaimana membangun kedisiplinan mereka. Karena aku yakin Mas Ili dibentuk dari tradisi seorang bapak yang tentara, pasti tingkat disiplinnya pasti tidak disangsikan lagi. Tapi ketika Mas Ili membuat itu ke ranah entrepreneurship hari ini atau ranah bagaimana berpikir kritis, menurutku beruntungnya Mas Ili karena paparannya sudah ada, ignitionnya, memorinya udah ada, tinggal Mas Ili mengambilnya kapan, bekalnya udah ada. Itu bagaimana menurut Mas Ili? Setuju sih Sal, makanya aku bilang itu jadi privilege sih. Privilege. Tapi pada akhirnya gini, manusia kalau manusia itu kan diberi Gusti Allah itu kan privilege-nya masing-masing. Makanya yang tahu siapa, yang tahu ya manusia itu sendiri. Ya. Dan aku rasa kesyukuranku dengan mengatakan privilege itu bapakku tentara dan ibuku seorang pebisnis itu kan menjadi bagian selebrasiku mengatakan itu kan. Ya. Nah aku kira kan dirimu juga punya privilege juga. Ya. Nah cuman yang tahu kan dirimu misal. Iya benar-benar. Nah cobalah mengglorifikasi saat dirimu itu menjadi putra putri bapak ibumu yang waktu itu masih hidup dengan beliau-beliau itu. Nah cari titik mana yang sebenarnya itu kamu bisa glorifikasikan bahwa kamu sebut sebagai itu privilege-mu. Kebayang maksudku? Kebayang. Karena setiap anak atau setiap manusia itu kan punya hak yang sama. Betul. Mau putra kiai, mau bahkan maaf putra tukang rongsoan, enggak masalah. Ya. Tapi pasti ada semangat yang bisa diambil dari kedua orang tua itu. Ya. Nah ini kan orang tua yang harus menerangkan ini. Makanya betapa pentingnya orang tua terus harus mengakses ilmu itu kan seperti itu. Iya, benar. Ini kan jadi tanggung jawab orang tua. Benar. Aku kan tidak pernah berhenti untuk belajar terus karena itu menjadi kesempatan baikku. Ternyata setelah aku memaksa yang seperti ilmu itu yang kita bolak-balik bilang mungkin itu seperti memasuki ruang derita, jangan-jangan ilmu baru itu yang kita sebut derita baru itu adalah sesuatu yang menjadi kebahagiaan baru gitu. Iya, betul. Kan selalu begitu. Nah carilah di sisi itu. Iya. Nah aku nambahkan soal pemantik kepada putra putrimu itu, dua putramu itu. Dirimu kalau soal pemantik itu kan karena hidup di komunitas sosial, rasanya kan sudah dapat. Kalau soal bisnis kan kamu selesai lah gitu. Terus buat putra putramu. Terus apa ya soal agama. Tentu kamu pribadi punya konsepsi berpikir, it's okay, nggak apa-apa. Tetapi putramu juga kamu harus tawarkan satu pilihan-pilihan yang beragam. Makanya kemudian caranya seperti apa Mas? Ya caranya yang bojak, salah satu bojak ning makam. Nah, apa sih pentingnya ke makam Mas? Karena kamu bisa bertanya, lah tahu dong sejarah para mungkin para orang suci, para sunan, para aulia. Di situ kan sebenarnya
banyak pelajaran yang bisa diserap oleh putramu itu. Ya. Tetapi bagaimana daya serap putramu itu bisa mbok tetel kayak apa sih? Mbok setelah diserap gitu, mbok padatkan gitu. Kan itu tugasmu memadatkan itu. Betul. Nilai-nilainya itu nanti istilahnya gini. Oh, kalau contohnya gini. Kamu ajak putramu ke, kalau kita ngomong ke makam misalnya, cerita tentang boleh. Contohnya gini, ajaklah ke makamnya Sunan Kalijogo sana di Kadilangu, kan dekat dari sini Demak. Cerita tentang Sunan Kalijogo saja, kenapa disebut Kali dan Jogo itu kan itu padat dengan sesuatu yang istiqomah. Karena beliau sebelumnya seorang preman dan kemudian singkat cerita ketemu nyegat apa kalau ya nyegat ada orang lewat mau ditodong gitu yang kebetulan mau begal gitu ya, dibegal. Sunan Kalijogo ini mau begal seseorang, dan kebetulan seseorang itu adalah Sunan Bonang. Singkat cerita kan Sunan Bonang karena memang sudah seorang aulia ya dicegat, ya udah dikasih aja, diambilin daun kemudian diginiin jadi uang. Kasarnya gitulah. Apa yang terjadi di Sunan Kalijogo? Tunduklah beliau bahwa ternyata ketemu seorang sakti gitu, Mandraguna, dan kemudian sakti Mandraguna, dan kemudian kepingin meguru sama beliau. Nah cerita itu dimulailah tentang cerita Sunan Kalijogo karena di pasarnya teken itu tongkat, disuruh megang 3 tahun. Nah ketika cerita-cerita itu ada di Ali, ada di Husin, itu kan cerita yang sangat bagus yang bisa diserap panca indera dia. Salah satunya buat padatnya, buat highlight highlightnya tentang istiqomahnya itu, tentang 3 tahun megang tongkat itu. Dan itu kan cerita istiqomah dari seorang murid kepada guru. Nah itu mbok padatkan. Nah tugas kita itu kayak gitu loh. Dan itu akan menjadi pikiran perkembangan baru bagi si Ali atau si Husin untuk harus bagaimana dia akan memahami konsepsi tentang dunia keagamaan dia. Karena itu hak personal dia. Benar. Kebayang ya? Kebayang Mas ini. Ya, aku kebayang tugas sebagai orang tua nggak cuma memberikan paparan, tapi tadi memberikan highlight atas paparan-paparan itu supaya itu nancep gitu, supaya anchor. Karena kalau cuma kalau cuma sekedar dia datang ke makam-makam tanpa dikasih penjelasan, bisa jadi dia salah berpikir menurut kitanya malah yang tadi kita bercandaannya di sesi sebelumnya bilang ngapain ke makam nyari nomor gitu, karena dia nggak pernah dikasih highlight tentang tadi kebudayaan, tentang istiqomah dalam hidup. Atau kalau aku nginget proses kita ngobrol kemarin sama Mas Reza, bahkan ibunya Mas Reza aja menemani atau memberikan dia ruang untuk diajarin minuman keras, bahkan judi aja dikasih lihat, tapi dikasih pengetahuan selanjutnya bahwa kasih pendampingan dan dikasih value apa yang sebenarnya ada di proses-proses ketika kamu melakukan sesuatu. Bahkan ketika melakukan sesuatu itu atas kesadaran tadi, atas hasil absorb dan keputusanmu untuk ngambil A atau B. Mas Ili bilang kita selalu hidup di persimpangan. Saya jadi orang tua itu jangan ngerasa cuma ngajar, tapi ya nyari ilmu terus supaya bukan cuma sekedar ngomong, tapi yang diambil dari anak-anak itu bukan apa yang diomong saja, tapi apa yang dilakukan. Jangan-jangan apa yang kita omong bertentangan sama yang kita lakukan, akhirnya anak kita jadi bilang, nyuruh sholat tapi nggak sholat, nyuruh ngomong baik tapi bapaknya ngomongnya kasar, nyuruh bangunnya pagi tapi bapaknya bangunnya siang. Jadi aku jadi ini jangan-jangan masih banyak yang perlu aku belajar lagi tentang parenting sih Mas. Ya saling belajar terus gitu kan, kalau mau jadi orang tua terus-menerus bertahan menjadi lebih baik itu kan ya terus belajar ya. Dan itu sampai putra-putriku ini sudah mentas semua pun aku ya berikutnya kan labku kan jadi simbah itu. Ya. Nah itu kan juga belajar lagi. Belajar jadi simbah. Belajar jadi simbah. Jadi simbah itu kan jadi perkara baru karena itu kan ruang penjajahan baru lagi. Ya. Wah hidup itu kan selalu di dalam ruang penjajahan terus toh.
bahwa kayak istriku itu kan kalau sudah sama putunya itu wah itu nggak karuan. Kepinginnya kan yos megang terus. Tapi kan kemudian kan hidup kami itu kan bagusnya kan berkomunikasi terus toh Sal. Dan anak-anakku itu kan terus mau belajar aja. Makanya kenapa kemudian sering mengadakan mastermind group di keluarga kami itu, dan itu tradisi aku mulai dari anak-anak itu masih umur berapa ya, Anis itu masih SMP, aku udah mulai mastermind group. Yang aku bilang tujuannya adalah untuk selalu anak-anak itu bisa mengerti pada posisi apa saat itu dan harus bagaimana cara menghadapi hidup. Contohnya misalkan begini, aku bilang, Nduk, biyen bapakmu karo ibumu ki nalikane mulai lahirnya Kak Anis itu, ya kami ini ndak ada orang tua, nggak ada teman orang tua lah, wong aku ibu udah sepuh banget, udah itu. Terus kemudian anak siji, pembantu loro, pembantu siji sik, terus pembantu 2, anakku 2, pembantuku 3, anak 3, pembantuku 5. Nah, itu kan tak beri contoh dan itu tak omong dan kebudayaan yang harus dibangun kayak gini Le. Kenapa? Karena 5 orang ini kamu bantu. Iya. Jadi konsep itu kan udah jelas tuh. Tapi apakah yang kamu bantu itu tidak membantu kamu 5 orang itu? Kalau dulu aku bilang gitu. Nah sekarang Anis sekarang itu dengan putra 2, Anis ini yang nomor 1, yang bantu dia di rumah itu 3. Ada tukang masak sendiri, ada yang ngurusin putranya dia yang nomor 1, terus 1 Kiki itu yang khusus bersih-bersih, itu 3. Ini aku sarankan cari 1 lagi, nanti untuk jaga-jaga yang kecil ini yang sekarang usia 2 bulan ini nanti bisa kamu pegang ke dia. Itu. Dan ini kan konsep kan? Iya, konsep, betul. Ternyata dia merasa bener ya Pak, urip bapak ki mbiyen bener-bener urip konsep kabeh ya. Ya itu desain Kak, itu persangkaan kita terhadap diri kita. Dan gue kan jadi enak, kualitas hubunganmu karo bojomu ya penak. Kualitas hubunganmu karo putra-putramu ya enak, tapi staminamu juga optimal. Dan dirimu sekarang mencari rezeki, mencari ilmu juga terbuka. Makanya sekarang dia terus minta referensi, Pak apa sih aku tak baca kemarin tak kasih talent code gitu. Iya Itu terus Ika baca buku ini bagus ini. Dan terus kan ini yang terus kita obrolkan. Kita muncul Zaki baru. Zaki mantu baru kan dengan konsepsi tentang hidup di masa lalu dengan cara berpikir yang lalu. Dengan tidak ada memiliki kedua orang tua kan referensinya juga akan terbatas. Nah disinilah kemudian kita kembangkan pikiran si Zaki ini supaya ayo kamu belajar panca inderamu itu digerakkan, jangan percaya bapakmu tok, tapi cari juga ilmu-ilmu baru yang sebaiknya kamu serap itu di banyak ruang, bisa di YouTube, bisa di buku-buku, bisa di kitab-kitab, obrolan mastermind dengan keluarga. Wah itu banyak Sal. Dan itu di parenting yang harus kita terus ingatkan kepada diri kita untuk membuka diri itu kan berat. Kita membuka diri kan berat Sal. Iya. Pertanyaannya begini, buat closing sekalian. Apakah kamu tidak mengalami hal yang serupa ketika kamu sekarang ini mungkin, padahal bukan kamu, seluruh rata-rata manusia mungkin dihadapkan oleh persoalan tradisi atau persoalan warisan di masa lalu yang akhirnya ketika kamu atau seseorang ketika ada budaya baru melihat cara berpikir keluarga yang lain, apakah kemudian kamu tidak terus menimbang-nimbang caraku sebaiknya seperti apa ya? Akhirnya kan kita bisa membedakan, oh ini tradisi, ini budaya. Untuk menggampangkan pikiran kita itu loh. Silakan sekalian, Mbok. Closing juga. Siap. Aku melihatnya proses tabrakan tadi ya. Berani menabrak. Jadi bukan cuma nyenggol aja, tabrakin sekalian tentang
multi tradisi yang ada di hadapan kita hari ini. Tradisi masa lalu ketika kecil atau remaja lagi tradisinya bisa jadi berbeda lagi yang kita serap dari lingkungan atau dari keluarga. Dan tadi ketika kita memutuskan bahwa saya tradisinya itu, tapi aku bikin satu sistem baru hasil dari serapan beberapa tradisi yang diterima, lalu jadi sistem baru di mana sistem ini ketika valid, ketika baik gitu ya, lalu dianggap menjadi rujukan buat orang-orang, nggak usah jadi rujukan deh, orang-orang mau bergabung bersama-sama untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan ini, itu kan menurutku jadi sebuah apa ya? Jadi sebuah tradisi baru. Iya. Ketika Jadi budaya baru. Jadi budaya baru yang mereka absorb lagi, itu jadi referensi mereka lagi, bahkan referensi untuk bagaimana merawat rumah dengan meng-hire beberapa orang, tergantung berapa jumlah anak dan seberapa banyak pekerjaan. Kalau dulu kan pasti ada tradisi tentang punya asisten rumah tangga, tapi asisten rumah tangga di masa lalu itu kan satu orang, pekerjaannya semuanya Mas Ili. Iya. Nah, hari ini begitu ya. kan gitu kan. Aku punya referensinya gitu. Tradisiku tahunya gitu. Mas Ili punya konsep baru bahwa loh, ya dengan meng-hire beberapa orang, mereka optimal sama pekerjaannya. Apalagi point of view-nya berbeda ketika Mas Ili bilang bahwa lo kamu bantu orang lain lo di situ. Bantu orang dibantu sama kamu, terus kan dia juga bantu kamu. Bahkan beberapa hal Mas Ili bangun lagi konsep bahwa orang yang bantu kamu dikasih pendidikan lagi. Iya. Itu aja jadi optimal lagi, di mana Mas Ili pernah cerita bahwa kita sempat ngobrol sama Kak Sani, penjaga Sani rumahnya sama Selatif. ya. Penjaga rumahnya Mas Ili hari ini jadi entrepreneurship, jadi seorang entrepreneur. Ini kan kebaikan budaya baru yang ini baik, ya udah diabsorb lagi, dikerjakan lagi untuk sebuah sistem parenting di setiap rumah yang menganggap bahwa sistem ini baik. Ya, entah mereka sebutnya ini dari belajar dari Mas Ili, belajar dari JRU, belajar dari karir anak, apapun tempatnya, kitanya udah nggak mikir. Yang penting kita ninggalin kebaikan, kita ngewarisin cara berpikir yang baik. Ya siapa tahu kita jadi orang yang Mas Ili lakukan kemarin di makam-makam, bahwa Mas Ili mendoakan guru-guru Mas Ili yang kirimin doa karena ngerasa bahwa karena orang inilah Mas Ili sekarang jadi orang yang ilmunya atau punya keilmuan yang sebanyak ini. Iya. Siapa tahu, Mas Ili, kita nggak tahu ya. Kita kan bagian dari situ ya, bagian dari doa-doa kita, usaha-usaha kita. Oke Mas Ili, aku tutup dulu sesi yang ini. Ini asik banget ngobrolnya. Makasih banyak Mas Ili. Teman-teman, terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu di sesi yang lain. Tetap di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.